Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Hikmah Project pada saat ini. Tak lupa juga sholat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang pada kali ini kepada Ustaz Effendi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dimana malam ini adalah malam yang penuh keberkahan, dikarenakan malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, malam kuliah itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Maka siapa yang beriman pada malam ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Para malaikat turun ke bumi untuk menyebarkan kedamaian dan membuka pintu-pintu rahmat serta ampunannya bagi hamba-hamba Allah. Bagi hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dia bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil, yaitu tadi malam yang dimulai malam 21 Ramadan dan seterusnya tadi. Maka dianjurkan untuk kita lebih giat beribadah terutama pada malam ganjil, yaitu di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW menghidupkan malam tersebut? Dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan, ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini, kita harus meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir. Rasulullah SAW tidak hanya beribadah sendiri, tapi juga membangun keluarganya tadi. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar? Beberapa amalan yang dianjurkan diantaranya yaitu kita memperbanyak sholat, terus kita memperbanyak baca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, terus selanjutnya kita memperbanyak berzikir, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah, yaitu Allahumma innaka afun karimun tuhibul afwal fa'fu anni fu'ana, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah. Engkau menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Nah, selanjutnya itu ada juga bersedekah dan berbuat kebaikan pada bulan Ramadan. Karena setiap amal kebaikan kita itu dipergandakan pahalanya pada bulan Ramadan ini.
Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Jika kita bisa meraihnya, maka ibadah kita pada malam itu setara dengan ibadah selama lebih dari 83 tahun. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam beribadah dengan bersungguh-sungguh, dengan setulusnya. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kita pada 10 malam terakhir Ramadan ini kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Supaya apa? Supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut. Dan pada malam terakhir ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar tersebut, agar menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersyukur pada bulan Ramadan ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di pada bulan Ramadan ini. Teman-teman semuanya, marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang tidak kita sadari, yang sering tidak kita syukuri, seperti nikmat makan, nikmat bernapas, nikmat berjalan, bahkan nikmat bisa menggerakkan anggota tubuh pun termasuk nikmat yang begitu besar yang patut kita syukuri. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit, untuk makan apapun susah, ada juga yang tidak bisa berjalan, bahkan menggerakkan anggota badan seperti tangan aja susah. Alangkah baiknya kita yang bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita bisa lancar dalam segala hal, tetapi kita tidak bersyukur. Marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Yaitu tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Nah, bersyukur dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama itu ada dengan niat, yaitu meyakini dan bersungguh-sungguh di dalam hati bahwa semua nikmat yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik ini kesehatan, harta, benda, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya adalah dengan lisan. Nah, dengan lisan ini kita meyakini dalam hati kita sebaiknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah atas segala hal, atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Terus dengan menjaga dan mengamalkan. Nah, nikmat Allah sangat banyak sekali. Bahkan kita tidak mampu menghitung satu persatu. Semuanya hanya titipan saja. Suatu saat nikmat Allah yang kita terima itu akan dikembalikan. Misalnya nikmat berupa kesehatan, suatu saat kita akan mati. Sebaliknya, nikmat yang telah kita nikmati di dunia ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengingkari nikmat karena kurang bersyukur terhadap apa yang kita miliki pada sekarang ini.
Semoga kita semua termasuk mereka yang pada mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan pada kuntum pada kesempatan kali ini, yaitu tadi mengenai malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, dan bagaimana cara kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu dengan kita menjaga lisan tadi. Nah, mungkin cuma itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.